Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, untuk materi kita pada hari ini yaitu tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Sebelum kita masuk ke materi, teman-teman bisa login dulu ya untuk Google Classroom-nya. Seperti ini ya. Sebentar, karena di sini tuh sebenarnya jelek sekali ya, adik-adik. Oke, sebentar ya. Nah, nanti untuk Google Classroom itu terdapat materi dan juga terdapat diskusi dan tugas-tugas kelompok. Oke. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, saya mau menyampaikan dulu untuk tujuan pembelajaran dari pertemuan kita hari ini, yaitu yang pertama, siswa dapat memberikan definisi maksud dari perkembangbiakan dengan baik dan benar. Lalu yang kedua, siswa dapat menunjukkan jenis perkembangbiakan hewan dan tumbuhan dengan tepat. Lalu yang ketiga, siswa dapat menjelaskan karakteristik geografis dari negara dengan baik dan tepat. Lalu yang terakhir, siswa dapat menemukan dampak kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik, di wilayah ASEAN dengan teliti. Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya nih, kita masuk dulu ya ke link akses yang sudah saya berikan. Itu berupa aplikasi Mentimeter di mana teman-teman itu bisa memberikan pendapat atau jawaban terbaiknya. Nah, ini untuk teman-teman bisa mengisi ya. Link sudah saya kirimkan di grup WA. Jadi untuk teman-teman bisa segera mengisi. Untuk pertanyaannya, apa saja hewan yang mengalami perkembangbiakan dengan cara ovipar atau bertelur? Ayo, kira-kira apa nih? Apakah buaya? Atau mungkin hewan apa, ayo? Ada jawaban itik. Sangat betul sekali. Lanjut, apa? Ada itik. Terus ada apa lagi? Ada ayam, betul sekali. Ayam itu perkembangbiakannya melalui telur ya. Terus masih banyak lagi, kira-kira apa ayo? Burung, iya benar sekali burung. Terus ada apa lagi? Ayo, saya tunggu 2 menit lagi ya. Kira-kira apa nih? Oke, benar sekali ada bebek. Atau ada lagi yang mau menjawab? Keburu waktunya habis loh. Oke, yang menjadi dominan adalah ayam. Ya, sangat benar sekali ya. Hewan yang mengalami perkembangbiakan dengan cara ovipar atau bertelur adalah ayam. Betul sekali. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi kita. Oke, sebentar ya. Oke, materi kita yang pertama yaitu tentang ilmu pengetahuan alam. Yang pertama yaitu perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu ada 2 cara, yaitu melalui generatif dan juga vegetatif. Kalau melalui generatif itu bisa berupa anemogami yang dibantu oleh angin, lalu ada zoidiogami yang dibantu dengan hewan, hidrogami dibantu dengan air, dan juga antropogami yang dibantu dengan manusia. Untuk yang kedua yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif.
Vegetatif ini ada dua loh. Yang pertama ada vegetatif alami dan juga vegetatif buatan. Untuk vegetatif alami itu biasa tentang umbi batang, umbi lapis, umbi akar, akar tinggal atau rizoma, tunas, stolon atau geragi, dan juga spora. Lalu untuk vegetatif buatan itu biasanya mencangkok, teks, merunduk dan juga menyambung. Oke, kalau untuk perkembangbiakan hewan itu juga ada dua. Yang pertama melalui generatif dan juga vegetatif. Kalau melalui generatif, hewan itu berkembang biak secara seperti tadi yang sudah adik-adik sampaikan di aplikasi Mentimeter. Itu ada ovipar atau bertelur, ovovivipar yaitu melahirkan dan juga bertelur, lalu ada vivipar yaitu melahirkan. Nah, hewan yang berkembang biak dengan cara generatif itu ada contohnya itu tadi seperti ayam, terus ada itik, ada bebek. Nah, itu melalui ovipar atau bertelur. Lalu kalau hewan secara melahirkan atau vivipar itu biasanya seperti sapi, terus kambing gitu. Lalu ada perkembangbiakan hewan secara bertelur atau melahirkan yaitu ovovivipar. Nah, itu hewannya biasanya ikan hiu gitu. Terus untuk selanjutnya yaitu perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Itu melalui tiga cara yaitu tunas, lalu fragmentasi dan juga membelah diri. Oke, kita lanjut ke mata pelajaran IPS yaitu tentang negara-negara ASEAN. Nah, untuk letak astronomis dari negara ASEAN, khususnya Asia Tenggara, itu pada posisi 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, lalu 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, kawasan Asia Tenggara ini dilewati garis khatulistiwa dan garis balik utara. Posisi geografis Asia Tenggara ini mempengaruhi iklim dan kegiatan ekonomi penduduk. Oke, lalu ada letak geografis. Letak geografis Asia Tenggara itu terletak di benua Australia dan daratan utama benua Asia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oke, untuk selanjutnya ada sejarah ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara tergabung dalam organisasi ASEAN. Nah, berdirinya ASEAN itu diawali dengan pertemuan 5 menteri luar negeri pada tanggal 5 sampai 8 Agustus tahun 67 di Thailand. Nah, pertemuan itu memberikan kesempatan yaitu untuk mendirikan organisasi kerjasama yang dinamakan ASEAN ini. Nah, untuk penandatanganan deklarasi Bangkok itu pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan perwakilan dari Indonesia yaitu ada Malik, dari Singapura Sinnathamby Rajaratnam, lalu dari Filipina ada Narcisco Ramos, dari Malaysia ada Tun Abdul Razak, dan Thailand ada Tanat Koman. Nah, untuk tujuan ASEAN yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya, lalu meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Selanjutnya, bekerja sama untuk mendirikan industri. Lalu untuk tujuan selanjutnya yaitu meningkatkan kerjasama untuk kepentingan bersama dalam berbagai bidang dan memelihara kerjasama dengan organisasi regional maupun internasional. Untuk jenis kegiatan penduduk di bidang pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan, industri, dan kerajinan. Untuk kegiatan pertanian di Asia Tenggara itu termasuk sangat utama sekali ya, karena mata pencarian petani itu lebih dari 50%. Untuk kegiatan perikanan itu diutamakan mereka yang tinggal di dekat sungai dan danau atau sepanjang pantai. Nah, biasanya mereka itu bermata pencarian sebagai nelayan. Lalu ada pertambangan. Nah, di kawasan Asia Tenggara itu kaya akan bahan tambang ya, seperti minyak bumi, batu bara, dan juga tembaga. Lalu ada pembalakan. Nah, pembalakan ini gunanya untuk memasok kayu tropis kebutuhan dunia. Nah, jenis pohonnya itu sangat banyak sekali. Itu ada mahoni, peony,
Ulin dan Jati. Oke. Terus untuk selanjutnya yaitu kegiatan industri di kawasan Asia Tenggara, terdapat banyak industri yang menghasilkan berbagai jenis barang. Oke, seperti itu ya untuk materi kita hari ini. Oke, untuk selanjutnya dari saya mau membagi menjadi dua kelompok nih untuk teman-teman. Nah, untuk membagi kelompok ini, saya menggunakan aplikasi. Aplikasinya itu bernama Paperware. Oke, kita tunggu sebentar ya. Oke, ini ada yang belum join satu ya. Mungkin bisa dihubungi. Oke, kita tulis dulu untuk nama siswanya. Yang pertama itu ada Lisa. Lalu yang kedua ada Erlisa. Lalu ada Salma. Dan yang terakhir ada Sena. Nah, yang terakhir ada siswa bernama Sena. Nah, kita bagi dulu menjadi dua kelompok atau dua tim. Nah, untuk tim pertama itu ada Vena dan juga Lisa. Untuk yang tim kedua ada Erlisa dan Salma. Bisa diingat-ingat ya untuk pembagian kelompoknya. Oke, untuk tugasnya yaitu kita masuk ke aplikasi namanya Jamworld. Nah, di sini kalian bisa mengerjakan tugas ini secara kelompok ya. Nah, mungkin bisa mulai dikerjakan. Oke, setelah siswa dibagi menjadi dua kelompok, silakan bersama anggota kelompok kalian pasangkan negara di bawah ini sesuai dengan ibu kota negara dengan tepat. Oke, nah ini kan di sebelah kiri yang warna pink ini ada beberapa nama negara, lalu yang di sebelah kanan yang warna biru ini ada ibu kota negara. Nah, jawaban kalian bisa kalian masukkan ke dalam lingkaran ini ya. Oke, monggo bisa dikerjakan. Untuk kelompok satu atau tim satu itu nanti mengerjakan 3 soal atas dan kelompok 2 itu 2 soal di bawah. Oke, untuk tim satu ayo segera dikerjakan. Oke, benar sekali. Lalu untuk segmen apa nih? Oke, benar sekali. Lalu satu lagi untuk kelompok satu, Thailand. Jadi dikatakan mana? Ayo lanjut. Lalu untuk kelompok 2 bisa mengerjakan juga ya. Nanti ada satu jawaban itu sebagai pengisah ya. Oke, benar sekali, tepat sekali. Untuk kelompok satu sangat benar. Indonesia itu ibu katakan Jakarta, lalu Vietnam itu ada Hanoi, lalu Thailand ada Bangkok.
Oke, selamat untuk tim satu, kelompok satu. Kalian benar. Berikan applause. Oke, lalu untuk tim yang kedua, apakah benar? Untuk negara Laos beribu kotakan Vientiane, lalu Singapura ada Singapura, untuk Kamboja ibu kotanya Phnom Penh. Ya, sangat betul sekali, tepat. Tepuk tangan semuanya. Oke, sangat pintar sekali ya kalian. Dipertahankan ya adik-adik. Oke, selanjutnya kita masuk ke tugas diskusi itu melalui Google Document. Nah, kalian bisa mengakses link yang sudah saya kirimkan. Bisa kalian kerjakan ya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama tentang mata pelajaran IPS nih. Apa saja tujuan berdirinya negara ASEAN? Ayo, segera dikerjakan ya teman-teman. Kira-kira apa nih jawabannya? Oke, sepertinya sudah ada yang mulai mengerjakan nomor satu. Mempercepat, mempercepat apa ya? Mempercepat pulang ke rumah. Mempercepat apa ini? Mempercepat pertumbuhan, mempercepat kemajuan sosial. Iya, benar sekali. Cepat sekali. Lalu selanjutnya, mempercepat persatuan dan kesatuan negara. Iya, benar sekali adik-adik. Selanjutnya apa ini? Oke, meningkatkan apa ini? Perdamaian negara. Iya, sangat betul sekali. Oke, untuk tugas selanjutnya diskusi eh, tentang mata pelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Nah, letak mata pelajaran IPA itu di bagian ini. Apa sajakah tumbuhan yang perkembangbiakannya dapat melalui mencangkok dan teks. Dengan bahasa Indonesia itu, di sini kita diajarkan untuk membuat laporan hasil observasi dengan baik sesuai dengan sistematikanya. Ini mungkin kurang lebih untuk laporannya seperti ini ya. Mungkin bisa diisi untuk mencangkok apakah tumbuhan yang biasanya mencangkok. Oke, sepertinya sudah ada yang mulai menjawab. Oke, ada mangga, lalu jeruk dan juga jambu. Ya, benar sekali. Pohon-pohon ini kan terkenal dengan batangnya yang besar ya, jadi bisa untuk dilakukan untuk mencangkok. Untuk selanjutnya nih, dari teks, ada siapa aja nih tumbuhannya atau pohonnya. Oke, ada singkong, lalu ada tebu dan ada juga ketelapon. Iya, betul sekali. Oke, mereka ini sangat pintar-pintar sekali ya kalian. Pertahankan ya nak. Oke, mungkin dari sini sudah pada paham ya. Kalau nanti ada yang dibingungkan atau ada yang kecepatan, bisa bertanya ya, jangan malu-malu. Oke. Oke. Sampai sini ada yang bingungkah atau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya?
Apakah ada yang ingin ditanyakan semuanya? Oke, untuk tugas selanjutnya yaitu pengisian LKPD ya, yang mungkin saya mau minta tolong untuk salah satu dari peserta didik bisa share screen materi. Oke, monggo siapa yang akan share screen? Oke, Mbak Dita saja ya. Saya jadikan host dulu. Oke, monggo Mbak Dita bisa segera dikerjakan ya. Oke, itu untuk pertanyaan yang pertama. Pada poin A, perkembangbiakan hewan pada vegetatif dan generatif. Itu ada apa saja, yo? Untuk perkembangbiakan hewan yang vegetatif bisa dari kotak-kotak jawaban ini bisa dituliskan ya. Kira-kira mana saja sih jawaban yang tepat? Oke, yang pertama ada tuna. Oke, ada fragmentasi. Lalu ada apa lagi? Oke, ada lagi dilanjut. Yang generatif ada apa aja nih? Tadi di materi awal sudah kita sampaikan, apalagi di bagian sentimeter tadi. Iya apa? Oke, ada Ovita. Apakah benar? Oke, lanjut untuk bagian perkembangbiakan tumbuhan yang vegetatif ada apa saja? Oke, ada ini apa ini? Datang lanjut. Oke, lanjut ada ini. Ungguila lapi. Selanjutnya ada oke, ini sangat terlihat sekali ya kalau sudah belajar memahami materi kali ini, Mbak Dita ini. Nah, untuk yang terakhir tinggal dimasukkan. Ada apa ya kira-kira? Wah, ada animikon, benar sekali. Lanjut. Ada apa lagi? Oke. Oke. Mungkin bisa dilihat untuk soal yang di bawah masih ada. Oke. Nah, untuk pertanyaannya, sebutkan 6 negara di Asia Tenggara yang mendapatkan julukan lumbung padi. Lengkapilah ke dalam tabel-tabel berikut ini. Kira-kira negara mana saja nih? Apakah Indonesia termasuk? Oke, siapa lagi?
lanjut, ada siapa lagi? Oke, tinggal satu lagi, apa ini? Benar, kalau sudah dijawab, tinggal klik itu ya, yang bagian bawah sendiri ada finish next kali. Oke. Bisa itu ya, check my answer itu aja. Oke, betul sekali ya. Oke, kalau sudah bisa di off kan, bisa stop share nggak bisa, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengerjakan tentang apa tadi, selanjutnya itu tugas terakhir, itu ada puisi. Nah, mungkin ini akan share screen dari saya. Oke, sebelumnya Mbak Dita tolong jadikan saya jadi host. Oke, apakah sudah terlihat ya? Sudah terlihat ini share screen saya. Yang loading. Oke, mungkin untuk teman-teman yang sudah saya share linknya, atau mungkin bisa melalui kode ini, bisa join ya. Mungkin apakah sudah pada siap ini? Bisa join terlebih dahulu. Ayo segera, saya tunggu 2 menit lagi. Sudah join. Ayo kira-kira waktunya. Oke, ayo tunggu, saya tunggu ya. Ayo, sudah join. Apakah ada gangguan sinyal? Oke, sudah ada satu peserta ya, mungkin langsung saja saya mulai. Untuk yang lainnya segera menyusul, segera join ya, karena masih ada kesempatan waktu. Saya tunggu. Untuk itu saya mulai dulu saja ya, ini sudah mau waktu jam pulang sekolah, nanti keburu telat kita pulangnya. Langsung saja saya mulai start. Monggo, ayo. 2, 1. Oke.
Oke, dia karena yang mengikuti hanya Mbak Erlisa, maka ini pemenangnya juga hanya satu ya. Tapi itu oke, nggak apa-apa. Ini untuk pembelajaran aja untuk teman-teman. Oke. Oke. Ya, tutup dulu sesinya. Oke, demikian pembelajaran hari ini ya, saya akhiri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dan mengerjakan tugas dengan baik. Kita bertemu lagi pekan depan. Tetap semangat, selalu belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.